Ilang suzu pang suzu yarfa'illahu lazina amanu utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Benar sih? Benar ya, insyaallah. Jadi secara selintas di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadalah 11. Jadi di Allah itu berfirman bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi kenapa sih harus penting gitu mencari ilmu? Karena di dalam surat Al-Mujadalah Allah, janjinya Allah ya. Jadi janjinya Allah kepada orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Kalau misalkan sama Allah aja diangkat derajatnya, apalagi sama manusia, ya kan kita hidup di dunia teh untuk tujuan penilaian Allah ya, bukan penilaian makhluk, bukan penilaian manusia, tapi penilaian Allah gitu. Jadi kita harus yakin, kita harus semangat dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena janji Allah, ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita gemar mencari ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Siapa sih yang gak mau diangkat derajat sama Allah? Anak bisa mau diangkat derajat ya? Pasti ya. Butuh beli sini Allah atau Allah sih butuh kita? Kita sih butuh Allah. Ya, kita sih butuh Allah kan pastinya. Nah, jadi disebutna mani mikonoku, jadi Allah bakal mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Jadi insya Allah lah misalkan Allah diangkat derajatnya, pasti manusia ini diangkat derajatnya ilmunya seperti kuat. Nah terus di dalam hadis juga dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi namun dikatakan wajib, jadi mencari ilmu kan wajib. Namun berarti kalau misalkan beli mencari ilmu susah ya. Jadi di sini ilmu apa sih yang harus dipelajari? Banyak sekali ya. Jadi Islam itu tidak sempit gitu, tidak hanya untuk mempelajari ilmu agama, tapi ilmu fisika, ilmu kimia, biologi, geografi, sosiologi, atau misalkan farmasi tentang kedokteran, atau misalkan astronomi, atau misalkan akuntansi, atau misalkan apapun ilmu Islam ya semua yang harus dipelajari gitu. Jadi jangan sampai Islam itu umat Islam itu terbelakang daripada agama yang lain, daripada umat yang lain. Jadi kita itu dianjurkan untuk selalu di depan. Makanya kenapa Teteh kemarin menyampaikan kan di ceramah di masjid bahwa wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq kan. Nah di sana kan dibaca Iqra, bacalah gitu ya. Nah jadi Islamku maupun kita pun membaca, dalam artian Islamku maupun kita pun pinter ya. Ya jadi di sini secara tersirat bahwa mencari ilmu adalah sebuah kewajiban. Jadi jangan sampai berhenti misalkan SD selesai tinggal 6, SMP karena wis lulus beli belajar, SMA karena wis beli lulus jadi beli belajar, kuliah misalkan wis lulus beli belajar. Nah jangan kono. Jadi sampai kan jare apa ya, carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi dulu ilmuku sing kawit kita di ea jadi apa di ea ya. Jadi saat kita ea pun jadi kuku wis diperintahkan untuk mencari ilmu. Sampai kapan? Sampai nanti masuk ke liang lahat. Jadi mencari ilmu itu tidak terbatas oleh SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah enggak. Karena kan kuliah mah sampai S3 ya. Dan S3 kan rata-rata umurnya 24, 27, 30 lah kalau S3 ya. 30 tahun selesai, 30 tahun. Nah tidak seperti itu. Jadi mencari ilmu itu tidak selesai sampai umur 30 tahun, tapi sampai nanti meninggalnya terus mencari ilmu. Nah itulah indahnya Islam gitu ya. Bagaimana mengatur umatnya agar selalu di depan daripada umat yang lainnya. Nah dengan ilmu juga kan jadi kan dahulukan ilmu sebelum amal. Jadi anak peribahasa seperti mungkin adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Nah jadi sebelum misalkan Dewi garap sholat, lamun beli nganggo ilmu nih pasti sholatnya beli diterima.
bagian sholatnya rajin, bagian sholatnya misalkan isya, misalkan saking rajinnya ya, saking semangatnya Dewi mengerjakan sholat isya 6 rakaat. Nah kan karena tanpa ilmu, walaupun memang ikhlas, walaupun memang semangat gitu ya, tapi karena tanpa ilmunya jadi sholatnya yang boleh diterima, walaupun misalkan sholat isya sampai 8 rakaat, sampai 20 rakaat. Nah makanya pentingnya harus mencari ilmu. Nah misalkan sholat maghrib kan, sholat itu kan ana rukunnya, ana syarat sah sholatnya, terus ana syarat wajibnya. Nah kan pun harus dipelajari dengan mencari ilmu. Sedangkan syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat itu adalah suatu hal yang akan mempengaruhi sholat itu akan diterima atau tidak. Jadi kalau misalkan rukun sholatnya beli apal, syarat sah sholatnya beli apal, syarat wajib beli apal, ya sholatnya dipertanyakan diterima atau beli. Wallahu alam, tapi kalau misal iya betul wallahu alam, tapi kalau misalkan secara teori tidak akan diterima karena memang kan ilmu tanpa ilmu dan amal, jadi amal tanpa ilmu itu akan sia-sia. Walaupun amalnya banyak tapi beli di nganggo ilmunya pasti akan sia-sia amalnya. Jadi beli akan diterima. Makanya di sini mumpung masih SMA, masih SMP, Meli kuliah masih umuran 20 tahun ya. Farida umur berapa? Iya 21, ya Allah masih ya otaknya masih jernih lah ya, durung anak pikiran beban atau misalkan yang lain. Ini kan. Iya. Nah apa atau wis dikiri garap luru jodoh Farida. Temeli. Iku Farida. Teh Farida Temeli bang. Teh Farida mah tinggal nomor di tanggal. Ya, tapi tetap sih walaupun memang sudah walaupun sudah ada niat rumah tangga, apalagi pas rumah tangga ya kudu punya ilmunya ya. Jadi luru ilmu kamu sekolah baik atau misalkan kamu kerja, tapi kalau rumah tangga kudu harus mencari ilmu. Jadi sekali maning wajib bagi kita agar tidak henti-hentinya untuk mencari ilmu, karena ilmu Allah luas gitu. Jadi dibayangkan dalam sebuah sebuah hadis atau Al-Quran atau apa ya, jadi ilmu Allah itu lautan. Jadi ilmu yang Allah berikan di dunia itu lautan, terus dicelupna tangan kita mengelautan, dicelupna terus setetes. Nah sing dipai ilmu ning dunia, ilmu sing ana ning dunia itu hanya tetesan dari celupan tangan kita ning lautan. Hanya coba bayangkan laut segitu luasnya ning dunia, itu lautan apa coba? Lebih dari satu, berapa meter, berapa mili gitu ya, berapa dalam ketinggian berapa, dalam kelebaran berapa, beli terbayang kan. Nah ilmu yang diberikan Allah kepada di dunia adalah hanya celupan tangan ke dalam lautan terus diangkat sekecelak kan semono kan, tapi kita masih pusing gitu ya, durung dipelajari kan, jadi jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu. Jangan sampai berhenti merasa puas gitu ya, bahwa dengan ilmu yang kita miliki kita mau bisa apalah kimia, sistem periodik, atau misalkan kita bisa apa biologi, kayak misalkan pencernaan, atau misalkan kita bisa apalah kayak ekonomi tentang debit atau misalkan saldo kayak ekonomi ya, atau misalkan kita apalah bisa apalah harus melotok lah. Jadi istilah kita mah garap istirahat bela garap rebahan ya, tidak perlu ilmu. Nah aja sama ngomong wis pinter gitu, ngerasa bahwa kita kok pinter daripada guru gitu ya. Nah aja sampai mengono, jadi luru ilmu terus gitu ya. Masih banyak ketika misalkan kita wis apal matematika misalkan tentang apa ya, faktor, masih ada maning tentang geometris atau misalkan tentang yang lain. Jadi ketika kita mencari ilmu dan sudah mendapatkan ilmunya ini, kita harus terus merasakan haus dengan ilmu yang lainnya. Jadi sebenarnya orang yang mempunyai ilmu itu haus gitu. Jadi ketika sudah mendapatkan ilmu, dia tidak merasa puas, tapi dia merasa haus untuk terus mencari gitu. Jadi jangan sampai merasa puas ya. Teteh nitip gitu, pokoknya masih pada muda, jadi aja sampai males sebenarnya mencari ilmu, atau misalkan wis deh kayaknya kita mah ada garap kerja baik, atau misalkan garap
pokoknya mah semuanya di dunia mah kudu pakai ilmunya. Jadi aja sampai merasa puas dengan ilmu yang kita miliki, harus terus dicari ilmunya, harus terus dicari. Mau kerja kan harus ada ilmunya, mau rumah tangga harus ada ilmunya. Kan rumah tangga apa mungkin perempuan ya, muslimah ya, perempuan kan, perempuan disebutna madrasatul ula ya, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Pengen beli anak-anaknya jadi seorang ulama, pengen beli anak-anaknya misalkan ya pengen hafal Quran, atau misalkan anak-anaknya pengen jadi guru, atau misalkan anak-anak pengen jadi profesor ya. Lalu misalkan teteh beli ke alami jadi misalkan profesor atau presiden ya kan teteh pernah cita-cita pengen jadi presiden atau gubernur ya. Teteh pengen jadi apa ya, pengen jadi abdi negara, pengen sih punya cita-cita pengen jadi abdi negara. Tapi ya karena memang sampai saat ini belum ada takdirnya, belum ada takdirnya mesti ya mungkin tapi setidaknya kalau misalkan suami teteh beli jadi abdi negara, misalkan teteh jodoh kalau misalkan abdi negara ya, semoga anak teteh sih bisa jadi abdi negara, kayak misalkan jadi presiden lah minimal ya beli kan ya, cita-cita harus setinggi langit ya. Jadi lamun jatuh ge yang samping pohon kan. Ya jadi makanya jadi garap rumah tangga, garap kerja, garap apapun ya harus ada ilmunya. Ya, aja sampai berhenti kita mencari ilmu. Jangan sampai berhenti, jangan sampai merasa kita puas dengan ilmu yang kita miliki. Karena ilmu Allah teh sangat luas sekali. Pokoknya lamun misalkan wis dipelajari kieu, kok beli baru ya tentang kian wis dipelajari, kok beli baru ya tentang kian wis dipelajari, kayak mukanya kayak jadi aja sampai merasa puas ya. Pokoknya mah namun misalkan males untuk gerak baca, atau misalkan males gerak untuk mendengarkan apa mani kan zaman sekarang mah sangat mudah ya, sangat mudah sekali untuk mencari ilmu, sangat mudah, bisa dimudahkan. Kan setiap zaman itu ada kesulitan masing-masing. Mungkin ibu bapak kita dulu ya untuk mencari ilmu itu sangat sulit. Kenapa? Karena keterbatasan lampu, karena keterbatasan media, karena keterbatasan guru gitu ya. Nah untuk saat ini ada juga kesulitannya sih sebenarnya. Kesulitannya seperti apa? Ya gadget ya. Saat kita mau mencari ilmu pasti kita jujur ya, TTG masih ada sih, nama juga manusia ya, masih ada kegoda kayak buka medsos gitu ya. Ketika misalkan dihadapkan dengan buku atau misalkan handphone, apalagi ada WA sih siapa kalau dia Emily Solis apa ya? Ya pasti ya kita juga namanya dia manusia, terus namanya juga ya masih lah imannya masih lemah, ya pasti ngerasa lagi malas mah ya malas, malah buka IG atau misalkan malah dalam YouTube atau, tapi jangan ya boleh kita memberikan keringanan kepada diri kita gitu. Jadi jangan jangan sampai kita memaksakan untuk terus gitu ya stres dalam memikirkan ilmu, jangan sampai gitu. Tapi kita harus meng-create gitu ya, jadi mendesain aktivitas kita sehingga kita tetap mencari ilmunya jalan, represinya jalan. Tapi aja sampai represinya sini atas daripada mencari ilmunya ya. Jadi setiap harinya harus dibuatkan target, pokoknya di nakian kita harus ilmu kian kok trik ya aku belakangan. Nah itu sih pentingnya mencari ilmu seperti itu. Nah mungkin kenapa sih kita harus mencari ilmu? Banyak sekali ya kalau misalkan mencari ilmu agama. Nah ada hadis yang mengatakan jadi mayuridillahu khairon yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang jadi Allah akan memberikan kebaikan seseorang ketika seorang itu diberikan pemahaman kepada agama. Nah jadi kalau misalkan kita paham agama berarti kumpul cirine Allah memberikan kebaikan kepada kita. Pengen beli sih diberi kebaikan sama Allah? Pengen kan ya pastinya ya. Jadi insya Allah kalau misalkan memang mempelajari ilmu agama mah kita tidak bisa menyampingkan hanya ilmu agama ya, tapi tetap ilmu umumnya kudu dipelajari. Pelajaran fisika mah dalam konegi nih alam kubur beli ditanya misalkan
energi potensial siapa beli kan, nah malaikat siapa coba deh. Misalnya orang kan beli ya, tapi tetap kita harus harus berusaha untuk mencari ilmu umum gitu. Tapi jangan sampai kita mengenyampingkan ilmu agama, karena ilmu agama adalah ilmu yang akan sukses dunia, akan bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya di dunia saja gitu ya. Nah, ilmu agama juga kan sebagai ya, selain kita mencari ilmu umum, kita juga harus mencari ilmu agama, karena ilmu agama adalah ya akan bermanfaat kan. Nah, apa ilmu agama bermanfaat? Karena dengan ilmu agama kita bisa berakhlak. Dengan ilmu agama kita bisa menjadi, misalkan Teteh sebagai anak, semuanya sebagai anak, nah kan pasti bakal ditinggal sama orang tua ya. Nah kan di dalam hadis dikatakan jarenikum kenen, jadi ida matabnu Adam mingkota amaluhu. Jadi ketika anak Adam meninggal, maka akan terputus amalnya. Jadi lah misalkan misalnya nauzubillah ya, untuk saat ini aja sampai dingin, misalkan tetehku meninggal, nah wis terputus kumpul. Jadi ketika di dalam kubur ya wis beli bisa sedekah, beli bisa sholat kan, jadi wis terputus amalnya, jadi beli bisa nambah amal. Namun ada yang ditinggalkan, 3 hal yang ditinggalkan akan mengalirkan pahala ke teteh. Apa kubur? Pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, 3 anak yang soleh. Nah sebenarnya, ketiga itu bisa didapat ketika kita terus mencari ilmu. Pengen beli sih orang tua kita us meninggal tapi amalnya beli terputus. Pengen beli sih menghadiahkan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh materi. Soalnya gini ya, teteh misalkan kerja garap ngepai sebulan tirak pun pasti beli merasa puas orang tua mah. Bukan berarti bukan berarti ukur nikmat gitu ya, tapi pastinya hari materi mah langka langka puas ya, karena kan makhluk tokoh sosial gua jadi makhluk manusia mah tidak akan merasa puas. Jadi si merasa puas adalah ya pun amalnya tidak terputus, yaitu dengan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, terus dengan anak yang soleh. Nah itu pun bisa didapat dengan kita tidak berhenti dari mencari ilmu ya. Jadi sekali kita menitip, jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal yang lain sehingga kita tidak mengutamakan ilmu dalam segala hal ya. Kalau misalkan urusan bisa atau tidak bisa mah urusan Allah, kewajiban kita mah mencari ilmu. Karena memang kan anak kisah ya, Ibnu Hajar, baru beli Ibnu Hajar dulu, kenalan dulu. Kenalan coba. Nah Ibnu Hajar, jadi Ibnu Hajar kok menang nih pondok ya. Hari Batur Remah, jadi sekali baca kok hafal. Hari Ibnu Hajar mah seharian pun bolak-balik pun beli hafal kan. Jadi kan ngerasa frustasi gitu ya. Nah apa sih sing sejen mah bisa, tapi kita beli bisa kayak monon. Nah akhirnya Ibnu Hajar ku frustasi, balik kita masih pondok ya. Karena nama monon. Teteh pernah ngerasain gitu. Jadi balik kita mah, soalnya kita beli bisa. Nah akhirnya Ibnu Hajar balik. Nah pas di pertengahan jalan Ibnu Hajar melihat sebuah batu yang diceceleki oleh ditetesi nah air. Nah dipikir-pikir, kok batu dengan sekeras batu ditetesi nah air bisa legok, kan anak pribahasa laun-laun jadi legok ya, ngerti belum sih? Maaf ya, itu Sunda, Jawa, Indonesia begini ya. Nah jadi laun-laun jadi legok kayak Maulana Ibnu Hajar berpikir di sana sekeras batu pun bisa sampai legok gitu, apalagi otak kita. Makanya Ibnu Hajar kembali maning dengan hidayah pun, makanya arahnya Ibnu Hajar, Hajar ku batu dari Ibnu Hajar. Nah lalu misalkan kisah-kisah, jadi kan teteh yang kadang termotivasi mencari ilmu dari kisah-kisah ulama, dari kisah-kisah salafi. Jadi karena perjuangan mereka dalam mencari ilmu itu sangat luar biasa. Langkah apa nih kita mah
Ana sing sampai berjalan kaki berapa bulan, Ana sampai sing kudu melayani orang gurune, Ana sampai sing pokoknya masya Allah lah, lamun pengen terus semangat ilmunya, mencari ilmunya ya kita kudu sering-sering baca tokoh-tokoh atau kudu sering baca ulama-ulama. Soalnya kan kayak, nah misalkan ambil contoh lah kayak Barack Obama ya walaupun memang kenalan dulu Barack Obama baru beli siapa coba? Presiden Amerika kan? Nyolong beli Keluar ke negara di bawah mati. nah kan pernah beli dalam Anak Menteng, film Anak Menteng. Iya. Nah kan kalau lah musim burung kone nobar ya, Nonton ya. Nonton enak kan tau. nobar lah kok lamun anak Infokus nobar apa ya, kisah-kisah film-film sing menggugah motivasi kita untuk selalu bergerak, untuk selalu semangat ya. Nah kayak Barack Obama kan memang dia waktu kecil kan ibunya menikah dengan orang Indonesia. Jadi dicerita emang benar pun, jadi Barack Obama tuh pernah tinggal di Indonesia. Nah selama menjalani masa kecilnya Barack Obama mah belajar terus. Ketika yang lainnya main layang-layangan, ketika yang lainnya main bulat-bulatan, kan yang filmnya di dalamnya bulat-bulatan ya mas ya, terus layang-layangan yang mana. Nah Barack Obama mah bangun, nah tapi kan Barack Obama mah duduk Islamnya Kristen, jadi emang bangun tidurku langsung belajar, duduk sholat, kan hari kita mah kan sholat ya, tapi Barack Obama mah ya orang itu. Tapi kita ngelihat kesungguhan Barack Obama dalam mencari ilmu. Jadi bangun tidur subuh-subuh ketika sing sejana masih turu, Barack Obama nang orang tuanya langsung dipanggilna, langsung dipaksa buat belajar kayak kono ngapalna peta dilihat film itu apa mah diapalna kabeh dibaca semua buku-bukunya banyak. Nah akhirnya salah satu jalan kenapa Barack Obama menjadi presiden, walaupun memang sudah takdir ya, tapi karena ikhtiar ya, kita mah kan beli berpaham Jabariyah atau misalkan beli berpaham Qadariyah, tapi kan ahli sunnah wal jamaah ya. Nah jadi mungkin salah satu jalan, salah satu ikhtiar ya Barack Obama menjadi presiden adalah ya karena pada waktu kecilnya diisi dengan terus mencari ilmu, bisanya jadi sukses, bisanya jadi presiden di Amerika ya, karena memang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maksudnya apa? Jangan merokok. Kayak Udin ya. Nah smoke apa sih? Ini kayak welcome apa sih? Beli uru ya kan emang anak muda zaman sekarang beli uru Udin ya. Uru Udin Udin penyok. beli uru apa? Udin penyok. Iya, lamun kayak no smoking. Kayak apa sih? Bahasa Inggrisnya pom bensin apa? No smoking. Karena kan di pom bensin anak no smoking. Baru beli Udin, mah di YouTube ya. Pokoknya bang ngakak lamun kerumunan Udin. Jadi promosi Udin ku bapaknya teteh. Iya, bapaknya teteh Udin ku tenang. Tapi itu ngakak, bener-bener ngakak. Teteh dulu lagi zaman kuliah, lagi zaman sekolah yang di Majalengka kan pernah didugdag kan. Nah selama di angkotku si sopireku muterna Udin, jadi bener-bener ngakak terus sebel ya kan. Udin mah kan kayak misalkan mang iya maaf ya intermezzo dingin ambil belingan tuh makin somai piraan mah mungkin somai piraan 500 yakin mah bahasa teteh ya kin lamun tahu mang pira mah semuanya mang lamun kina dibaikin oh ya bisa nah lamun kin mang ya bagian ya wis mah bisida kan Allah kan kesel nah Udin ya kenapa yang Udin ya oh terus hari kemerdekaan tanggal pira hari kemerdekaan, jadi Udinku nyebuteku ada di buku nomor sekian halaman sekian. Maksudnya Udin kan guruneku nanya tetep inget banget sih soalnya ya tapi lucu kok sok bulatin di YouTube kayak dagelan Udin ya kayak misalkan hari proklamasi kapan kan ning bukuku halaman sekian pak cuma lucu lah habis beli lucu ya mau teteh beli lucu mau teteh tapi lucu kan ya pokoknya rekomendasi bisa kudu didengar lamun
misalkan lagi gabut atau lagi stres ya mikirin mikirin jodoh ya. Mikirin jodoh. Pokoknya rumah Udin lucu, kesal-kesal pribadi tapi yang lucu bikin ngakak kalau yang ngomong. Terus apa sih mau aku Mang Udin ya? Tentang Barack Obama kan. Barack Obama. Apa sih terakhir Barack Obama. Oh, Barack Obama ya, Barack Obama. Nah, jadi Barack Obama mungkin salah satu jalan ikhtiar menjadi presiden adalah ya karena dia mengisi masa kecilnya dengan kesungguhan untuk mencari ilmu. Kayak Khairul Tanjung, orang yang Khairul Tanjung. Trans TV, Trans Studio, Sindue Trans TV terus Trans Studio. Nah, pun dia termasuk yang memang dalam mencari ilmunya bener-bener. Jadi insya Allah orang-orang yang suksesku, ya sebenarnya orang yang sukses kan emang Ustadz direk, tapi kan pasti ada jalan ikhtiarnya. Jadi insya Allah kalau misalkan kita mengisi hari-harinya dengan terus bersemangat dalam mencari ilmu, atau misalkan diisi dengan hari-harinya semangat beraktivitas dalam kebaikan, insya Allah di masa mudanya tersenyum. Kayak misalkan Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, barang siapa yang tidak bisa menahan perihnya kebodohan di masa misalkan bahasa sederhana makin. Jadi lah misalkan lagi cilik kayak beli bisa tahan untuk mencari ilmu, maka siap-siaplah konen menelan kebodohan di masa muda di masa tua. Terus lebih ekstrim nih mungkin Buya Hamka. Jadi mendingan menangis darah di masa muda daripada menangis darah di masa tua. Buya Hamka udah kan kenalan dulu. Jadi Buya Hamka ya salah satu tokoh pejuang pahlawan Indonesia ya. Jadi mengatakan seperti itu. Jadi mendingan menangis darah di masa muda gitu. Mendingan bersusah payah di masa muda daripada engkau bersusah payah di masa tua. Jadi mumpung masih cilik, mumpung masih burung pikiran apapun, masih mari isi hari-harinya dengan terus mencari ilmu. Karena dengan aja khawatirlah ilmu mah beli entok, beda karo harta. Ya walaupun harta misalkan dibagi sedekah kan emang menyuburkan, tapi ini mah secara kasar misalkan lamun kita gak duit dibelanjana misalkan di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Lazada atau misalnya pasti entok kan, apa nih Farida? endor ya Farida bayar ya. Atau misalkan pasti entok kan ya. Berbeda dengan ilmu, ketika ilmu dibagikan ke orang lain maka akan bertambah. Dan harta ketika dibawa kemana-mana pasti berat. Ya, sok bagiannya ATM kecil ya, tapi berat kayak gitu ya, takut budi dicolong lah. Budi misalkan dianu, tapi lawan dua ilmu, walaupun misalkan beli dua harta tenang baik, lawan misalkan dua ilmu mah ya beli merasa susah lah, walaupun misalkan ya secara pahitnya beli dua harta atau misalkan beli duit gampang lah, lamun misalkan anak ilmu mah gampang gitu, pasti bisa mangan. Jadi aja sampai kita dengan mencari ilmu buang-buang waktu atau misalkan pegel lah kayak mau tenang. Jadi walaupun nanti kesulitan yang kita lalui dengan mencari ilmu akan berbuah manis dengan berbagai kemudahan. Nah kan kalau harta mah harus dijaga ya, harta mah harus dijaga, HP harus dijaga. Tapi kalau misalkan ilmu mah, ya ilmu sih ngejaga kita. Ya kita misalkan ya berbedanya dengan harta. Jadi harta mah kudu kita sih harus dijaga, tapi ilmu mah insya Allah menjaga kita. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, waktunya sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, seperti yang mau disampaikan sampai jam 9, malah sampai jam 9:10 ya mau dia. Jadi mungkin intinya teteh nih kene ngajak siapapun kita, pelajar ataupun teteh kerja atau misalkan ibu rumah tangga atau siapapun aja sampai kita berhenti untuk mencari ilmu. Jangan sampai kita merasa puas atas ilmu yang kita sudah dapat atau kita miliki. Seperti itu sih, karena banyak sekali manfaatnya bisa dirasakan ilmunya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa jalan-jalan ke luar kota dengan ilmu, walaupun beda duit, tapi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Banyak sekali kayak YouTuber, influencer,
IG Instagram ya, dengan ilmu mereka bisa jalan-jalan ke Korea karena memang punya ilmu gitu, anak yang dijual kayak buku atau misalkan speaking dengan ngomong baik, dengan misalkan ngomong baik bisa mendapatkan 10 juta, 20 juta, 25 juta gitu. Namun misalkan influencer terkenal ya kayak misalkan, jadi tenanglah gitu ya. Jadi hadapi dengan kesulitan mencari ilmu itu dengan kenikmatan, karena insya Allah akan mendapatkan kenikmatan nanti. Tapi harus ikhlas, aja sampai kita luru ilmu untuk mencari duit, aja sampai kita mencari ilmu karena untuk popularitas, pengen dikenal na uang, pengen dipuji na uang, aja sampai. Jadi luruskan niat ketika kita mencari ilmu agar kita mendapatkan nikmatnya ilmu. Seperti itu sih. Semoga apa yang Teteh sampaikan bisa dipahami, beli terlalu cepat, beli terlalu belibet ya. Mohon maaf kalau misalkan banyak sekali kekurangan yang Teteh sampaikan. Sekali lagi Teteh bukan maksud menasihati atau menggurui, hanya berbagi, merasakan apa yang Teteh rasakan sih. Itu aja mungkin yang Teteh sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Helin yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Langsung ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali dari teteh-teteh yang lain punya pertanyaan, boleh disampaikan. Mangga. Kalau kita sempat. Teteh. Iya sih video nih mau. Sing mau Apa? Ini di media nih aku ya mau. Apa aku di sini? Apa deh? Ya kan punya ikatan Raina maksudnya LPJ. Teteh mau nanya Teh. Boleh. Namun bisa ya, membeli bisa dijawab ya. Balik. Langsung bae emang pertanyaannya ya. Ya mungkin mewakili semuanya. Mencari ilmu kan wajib ya Teh. Tapi kan kadang kita anak males nah cara menghilangkan males, rasa males ku kapriwe ya. Yang kadang angel bisa. Ya beli sih. Iya. Tapi di bae. Pada Mas kayak misalnya di target dia tetap baik. Males, ada rasa males. sok bae apapun. Mungkin tips and triknya ya agar kita selalu tetap cari ilmu. Yang pertama mah ulah memaksakan ya. Ulah memaksakan. Kedua jangan kita walaupun udah di target tapi tetap malas. Karena kan memang mencari ilmu adalah merupakan faktor dari iman juga ya. Nah iman sedangkan yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang turun, kadang bertambah, kadang turun. Lagi bertambah semangat gitu ya, tapi lagi turunnya Turun baik. boro-boro. Teteh sendiri sih yang Teteh rasakan agar selalu semangat mencari ilmu karena target sih tetap. Jadi kayak misalkan memanah, perlu kan panah? Kenalan dulu. Ayo kenalan. Jadi panah. Jadi kudu anak targetnya dingin. Kita bisa misalkan bisa nilai angkanya yang 20 atau 9 atau 10 ketika kita anak target. Kita bisa fokus ya. Maksudnya kita bisa fokus karena ada target. Targetnya teteh mah pengen si panas yang keluar nang teteh bisa angka 8 atau angka 10 pengennya. Nah kan bisa ada target. Nah ketika usaha ada target kan fokus. Nah setelah jadi teteh selama kian mungkin harus punya mimpi dingin. Jadi harus ada visi dingin. Jadi emang belum bisa jalan mengalir, belum bisa jalan sengalir ya. Ilmu mah beli bisa makanan, tapi harus anak visi dingin. Garap apa sih hidup? Atau misalkan contohnya kita pengen jadi dokter atau kita pengen jadi profesor. Nah untuk menjadi dokter, untuk menjadi profesor kan dengan tanpa ilmu ya. Jadi memang harus ada keyakinan dalam diri dingin. Pengen jadi apa sih kita mau? Salah satunya kuat. Nah setelah usaha target, nah ambil step baru kita atur siasatnya. Jadi gak beli apa dibuat aja deh daily aktivitasnya gitu. Jadi misalkan dinakian belajar kian kudu, jadi ditulis
Jadi segala sesuatu harus ditulis dingin. Pernah beli dalam video tentang seseorang ikhwan sih, laki-laki yang dia menuliskan 100 impian atau 1000 impian. Pernah nonton? Nah, gua coba ya lamun nobar teteh ditampilkan video-video motivasinya. Nah, dia itu jadi menuliskan 100 impian nih atau 1000 orangnya, 100 atau 1000 beli jauh 100 atau 1000. Nah, jadi impiannya aku ditulis pengen ke Korea, negeri sakura aja nih. Terus pengen apalah pokoknya banyak. Nah, aku impiannya aku ditertawain nang teman-teman itu. Apa sih lah kayak orang kan biasanya kan apa sih lah beli bisa lah irama acem kan. Kayak orang kan kayak yang mungkin aja dipotong ya. Ya, jadi tapi pun yakin gitu dengan apa yang dia tuliskan pasti akan berhasil. Nah, ketika kita udah punya target dan kita sudah menuliskan target itu, walaupun memang nanti ada berjuang misalkan jatuh bangun, pasti ada jatuh bangun gitu, tidak akan selalunya semangat terus karena kan Yazid wa yanqus. Jadi kadang bertambah. Nah, ketika bertambah terus gitu. Jadi jangan sampai menunda kebaikan. Jadi pertama emang ada target, kedua harus menuliskan targetnya, ketiga harus jangan sampai menunda kebaikan. Jangan sampai misalkan nanti aja. Jadi ketika ada kesempatan, jangan sampai kita bilang nanti aja kalau misalkan kan kita nggak ada yang tahu umur atau misalkan kesempatannya ini tidak ada yang tahu. Jadi ketika sudah ada kesempatan, hajar we. Jadi kan kayak kok kan belajar kalau minggu ada ya. Nah, hajar be. Teteh pasti melu sih insyaallah. Soalnya kan teteh butuh ilmu pisan. Nah, hajar be jadi aja sampai engko bae minggu depan, engko bae bulan depan. Karena kita nggak ada yang tahu akan datang lagi kesempatan tidak. Karena tidak ada yang tahu kita akan berkesempatan lagi tidak. Jadi jangan sampai tunda-tunda kesempatan yang sudah ada di depan mata kita. Nah, ketika sudah ada kesempatan, nah kesana sih Allahumma paksakan. Jadi emang bisa karena biasa kan. Bisa karena terbiasa. Ya, bisa karena terbiasa. Terbiasa karena bisa. Bisa balik teh. Bisa Terbiasa karena Bisa karena terbiasa. Terbiasa karena terpaksa. Jadi yang mana sih yang kata sih harus misalkan bukan 1 tahun ini misalkan 1 tahun ini targetnya harus atau 1 bulan ini targetnya harus paham ilmu sholat misalkan, atau misalkan 1 bulan ini targetnya harus selesai 1 buku, atau misalkan jadi ditarget ditulis jadi aja sampai di apal-apal target kita bulan kian aja sampai udah bagian nggak inget kita mah kayak orang ya tetap ditulis bagian itu terus ditulis ditempel di lemari atau di tembok atau di pintu, pokoknya mah di tempat-tempat sih bakal kita jumpai gitu. kamar. Ya, tapi di sampai kasur ya. Di kaca. Ya di kaca lagi ngaca aku kan pasti baca. Jadi Wallpaper biar diganti. Di HP. Wallpaper diganti ya. iya benar. Impian. jadi Pengen udah kemot nih. terus paksa harus mencari ilmu. Buat si teteh biasanya walaupun teteh memang kadang jatuh bangun untuk semangat dalam mencari ilmu, kadang memang males gitu ya. Dalam 1 bulan tuh beli seluruh ilmu sama sekali. Nah, untuk nauzubillah ya berarti ada dosa. Jadi ya harus introspeksi juga. Jadi kenapa mungkin kita malas mencari ilmu? Karena maksiat kita yang terus kita lakukan. Masalah kan al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada yang orang yang maksiat. Jadi kenapa teteh ngomongi ya, teteh sendiri ya, kayak misalkan bulan-bulan kian kayak langka input ilmu kan. Jadi ya harus introspeksi. Jadi aja sampai nyaman ketika kita tidak ada input, jadi tidak ada pemasukan ilmu. Jadi pemasukan itu udah duit ya, tapi ilmu harus ada pemasukan karena ada pengeluaran kan, kayak ujian. Jadi harus ada pemasukan ilmu setiap harinya atau setiap minggu, minimal setiap minggu kayak konon. Jadi nah ketika kita nyadar, ketika kita tidak ada pemasukan, harus introspeksi, harus banyak istighfar. Ya Allah apa? Jadi mungkin ada mata kita yang salah gitu, atau ada hidung kita yang salah, atau ada langkah kita yang salah.
ada tangan kita yang salah yang menghalangi kita untuk bersemangat dalam mencari ilmu. Jadi introspeksi. Mungkin belum menjawab, maaf ya Teh Meli. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya lagi? Mangga. Dev. Kayaknya cukup udah wis pada paham ya. Dan apa yang disampaikan Teteh pasti wis pada paham sepabriknya. Lanjut doa. Lanjut doa teh. Lanjut doa. Doanya dari Teteh bae teteh. Amin. ya sebelum Teteh doa sekali lagi mohon maaf ya. Mohon maaf Teteh kadang belum enak ya menyampaikan sesuatu khawatirnya memang kurang berkenan. Tapi Teteh jujur langkah niat apapun dalam menyampaikan pokoknya mengalir apa yang disampaikan oleh Teteh. Dan semoga Allah maafkan kalau misalkan ada kesalahan yang Teteh sampaikan. Dan semoga Allah maafkan kalau misalkan ada niat Teteh salah dalam ya menyampaikan, mohon maaf ya. Astagfirullahaladzim. Mungkin dalam menambah keberkahan mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca doa ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yaqutu mazida. Ya Rabbana hamdan kama yajib wa yajib wa yajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa dzunubana wa li walidayya wa li ikhwanina wa li muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi quluba qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'at ala dini syariatik wa wasikillahumma rabbikaha wa adimudaha wa adiha subulaha wa mlaha binurika allazi la yahbuwas rasuluha bi qaidil iman bik wa jami'i tawakkul alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa min hal syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Maaf ya, kayak peminah mau baru beli baju ri. Kalian dari ahli kami urut kami. Kita mau apa? Berarti lah misalkan kita urut berarti kita tua ya. Bener beda dong kalau Walis beda 2 tahun. Kita masih 12 tahun. Dibalik Riz. Sun ya. Iya, makasih Teh Heli. Terima kasih kepada Teh Helin atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teteh-teteh yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada Teh Helin yang sudah bersedia berbagi ilmu kepada kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.